kakak, selamat siang. Siang, mari silakan masuk kakak. Iya. Permisi ya, minta waktunya sebentar. Mama, selamat siang. Iya. Mama, jadi bang tiga nih dari puskesmas. Kita mau datang untuk penanganan ISPA. ISPA itu kayak batu berius gitu. Kalau boleh tahu nih dengan siapa? Kalau apa? Dengan apa ini? Oh, iya. Kalau saya sendiri, Suster Rosalia. Saya Suster Clara. Terus saya Mantri Wahis. Iya, kita dari Puskesmas Hera yang di Padang Bulan. Iya, gitu. Jadi kita datang untuk mau kasih mama dong, mungkin kalau biasanya beringus waktu waktunya lama kita mau kasih penanganan toh. Iya. Oh ya, anak ini pas juga mama ada pilek jadi Oh iya, bisa bisa. mungkin anak tuh bisa Mama kasih. bisa, iya bisa. Nanti mama kasih tahu saya gejala apa yang mama rasakan. Jadi mama dan adek, ISPA ini adalah infeksi saluran pernafasan akut. Infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, bakteri. Proses penularannya ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang secara langsung ini macam mama berinteraksi sama orang yang terinfeksi. Kayak mama dong berinteraksi dengan orang yang terinfeksi gitu, terus dia bersin atau dia batuk, nanti kena di mama dong. Kalau yang secara tidak langsung tuh Secara tidak langsung tuh mungkin kayak mama dong jabat tangan, habis itu pegang-pegang hidung kayak, terus makan kaki tangan, itu nanti langsung terinfeksi. Iya. Kayak gitu. Alternatif mungkin yang mama batuk terus mama cara pakai sapu tangan buat geser teler yang mulut toh. Iya itu nanti kayak tangan macam taruh tangan di mana begitu. Itu nanti kayak ada lagi ke sana pegang benda itu sudah. Ada lagi pegang terus langsung taruh di tangan, lap-lap hidung sudah nanti terinfeksi. Kayak begitu. Jadi itu secara tidak langsung. Terus kalau ISPA ini deh rentan tuh sama anak-anak, lansia lah, yang orang tua yang sudah lanjut usia, orang tua dong. Karena dong punya kekebalan tubuh nih sudah rendah. Terus bisa juga sama yang kena penyakit jantung, paru-paru, sama yang perokok. dong gejalanya tuh apa saja kan? Gejalanya itu batuk, bersin, sakit kepala, demam, Sesak sesak nafas. nafas, nyeri otot, sama pilek. Gejala-gejalanya itu seperti itu. Biasa lo ini mama dong kalau macam mau batuk pilek itu infeksi saluran pernapasan. Jadi itu gejala-gejalanya. Jadi dia berlangsung tuh kalau infeksi yang sudah akut masuk infeksi akut itu berarti dia berlangsung 1 sampai 2 minggu. Jadi itu gejalanya. Kalau begitu anak tadi kan mama ada bilang kalau mama ada pilek. Itu penyembuhannya itu bisa berhari atau minggu begitu. Itu tergantung mama. Oh, tergantung. Iya, jadi ini kan disebabkan oleh virus dengan bakteri. Jadi kalau kita ada pengobatannya juga, pengobatan secara obat, pengobatan secara apa alami begitu. Jadi penyakit ini tuh kayak dari bisa kita sendiri, kayak kita bagaimana jaga kita punya kesehatan tubuh, lingkungan, itu tuh bisa membantu lebih cepat penyembuhan. Oh itu yang alami. Kalau begitu cara pencegahannya tuh gimana? Oh, kalau cara mencegahnya itu gampang mama, itu dari kita sendiri. Jadi yang pertama tuh kita harus mencuci tangan, kita menjaga kebersihan. Kita kalau misalnya penyebaran tuh dia paling ini tuh dari tangan. Kita kontak dengan orang yang terinfeksi, kita tidak cuci tangan, kita makan, kita taruh di hidung, sudah kita terinfeksi. Kemudian itu kalau kita batuk, kita harus tutup mulut dengan apa? Sapu tangan, dengan tisu, supaya virus itu dia tempel di benda tersebut, tidak di tangan. Kemudian tuh tidak menyebarkan ke orang lain. Kemudian yang ketiga tuh ada kita makan makanan yang banyak vitaminnya, apalagi vitamin C itu dia meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kita punya tubuh kuat, kebal, berarti ada serangan penyakit itu tidak akan terinfeksi. Jadi begitu mama. Kemudian tuh ada olahraga juga. Olahraga tuh membantu kita supaya kita punya stamina nih tetap terjaga, kita punya peredaran darah lancar. Gitu. Oh, jadi olahraga juga harus ya? Iya, olahraga harus mama. Itu membantu. Kemudian mama ada apa pengobatan. Di sini ada pengobatan, ada 2 cara. Yang pertama tuh cara non farmakologi, itu tidak menggunakan obat kayak yang tadi saya bilang, itu kayak dari kita ke dalam diri, kita lakukan sendiri, itu bisa mencegah atau kita bisa mengobati infeksi saluran pernapasan akut itu. Yang pertama tuh ada memperbanyak istirahat. Kita kalau tidur yang cukup
pasti kita terang udah rasa badan terenak ya toh mama. Iya. Iya, kalau macam mama dong kurang tidur gitu kayak begadang mungkin kerja bikin roti kah. Mama dong biasa bikin roti kah atau jualan apa gitu. Kalau begadang tuh rasa badan bagaimana? Rasa badan kayak Tidak enak tuh, Tidak kayak enak gitu. nyeri-nyeri toh. Nyeri, iya. Nah, itu sudah itu tuh karena kita tidak istirahat, itu ke jantung ini tidak bisa bekerja. Begitu. Jadi makanya badan tidak enak. Terus kemudian mengonsumsi air putih. Air putih nih, apalagi air putih hangat tuh dia kasih lancar kita punya dahak yang di tenggorokan itu. Biasa kalau mama dong kayak batuk baru kayak ada rasa lendir itu, nah itu dahak. Yang ketiga tuh mengonsumsi air lemon. Mama dong pernah kayak batuk baru minum air lemon pakai kecap. iya. Pernah. Iya. Nah itu. Tapi ini air lemon kosong tuh lebih disarankan karena itu dia lebih cepat meredakan batuk. Kalau tidak mungkin minum madu itu bagus. Itu yang alaminya. Terus yang keempat itu mama dong bisa kumur mulut dengan air hangat yang mama dong campur garam. Itu supaya tenggorokan yang sakit itu diredakan. Garam tuh kandungan di dalam garam tuh dia meredakan sakit tenggorokan. Biasa mama dong batuk tuh udah sampai tenggorokan sakit kan tidak? Nah itu tuh sudah termasuk infeksi saluran pernapasan bagian atas. Jadi saluran pernapasan tuh ada dua, di atas sama bawah. Yang di bawah tuh paru-paru, yang di atas tuh hidung, mulut, tenggorokan. Tapi yang sering kan biasa di atas toh, kayak mama sekarang. Iya. Mama, saya mau tanya, biasa kalau mama dong batuk beringus tuh ada demam toh? Iya, ada. Biasa kalau demam, mama dong minum obat apa? Mama minum obat paracetamol. Iya mama, jadi kalau batuk beringus baru disertai demam itu mama bisa minum antibiotik paracetamol, kemudian ibuprofen itu untuk menurunkan kalau misalnya ada panas nanti panas demam tuh demam nyeri. Terus kalau misalnya mama dong ini hidung sampai sudah tidak bisa tuh kayak cara alami yang tadi saya kasih tahu tuh sudah tidak bisa, berarti mama dong minum obat tuh obat diphenhydramine. Terus mama dong kalau sudah sakit sampai sudah 1-2 minggu sudah lebih berarti selanjutnya masuk ke berobat ke dokter supaya lebih jelas. Begitu ya mama. Iya nah. Ya, jadi kalau mama dong sakit jangan kita sudah ini penyuluhan untuk infeksi saluran pernapasan. Jadi kalau mama dong ada terinfeksi, mama dong jangan takut, jangan minum obat sembarang, tapi mama dong melakukan yang tadi kita sudah beritahu pengobatan, terus pencegahannya bagaimana, karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati obat gitu. Karena obat juga kalau kita minum bisa lari ke ginjal begitu. Jadi Kalau mama kita minum paracetamol untuk menurunkan panas tuh tidak apa-apa, sih? paracetamol dia punya ini tidak, obatnya tuh tidak berat, dia punya kandungan dosisnya tuh tidak tinggi, jadi tidak apa-apa kalau paracetamol. Ibuprofen juga bagus untuk menurunkan nyeri, panas begitu mama. Terus anak saya mama mau tanya lagi kalau Iya, mama kalau tidur itu macam rasa sesak nafas itu bagaimana? Terus caranya harus maksudnya pengobatannya itu harus bagaimana? Oh iya mama, Iya. kalau secara non farmakologi tidak pakai obat itu mama bisa kalau tidur tuh kalau sedang mama ada pilek gitu beringus tuh tidur tuh kasih bantal lebih tinggi. Jadi mama tidur tuh bantal lebih tinggi sehingga hidung tuh dia lebih tinggi udara yang masuk ke dalam tuh lebih kayak luas begitu mama. Kalau misalnya kepala terangkat begini tuh kayak agak tinggi. Terus mama kalau macam sebelum tidur tuh bisa uap panas dari itu mama dulu taruh yang panas baru dililit punya uap. Jadi pakai minyak kayu putih kah itu dia bantu mengencerkan beringus itu gitu mama. Itu secara alami tidak pakai obat tuh. Iya kakak dong, terima kasih. Iya, mama ketemu lagi, permisi, pamit. Iya. Terima kasih. Mama dong jaga kesehatan biar tetap sehat terus ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih lagi ya. Permisi. Selamat siang. Kami dari kelompok 12 materi tentang pencegahan ISPA. Saya Rosalia Rumansara sebagai perawat Saya Clara Masakupon sebagai perawat. Saya Wahai Sisage sebagai perawat. dan ada 3 pemeran pembantu kami. Yang pertama, Saya Yohana Korina Padua berperan sebagai mama. Saya Yunal Generasi berperan sebagai anak. dan Aprilia Awantano sebagai kameramen. Terima kasih. Dadah.